Azan bukan gangguan, azan menghibur. Azan menghibur. Tapi juga kira-kira azannya maksudnya bagaimana? Satu, azan nggak wajib pakai speaker. Azan nggak wajib pakai speaker. Oh, kalau nggak pakai speaker nggak sah. Kata siapa? Sah. Zaman Nabi orang azan nggak pakai speaker, nggak pakai mic, nggak pakai speaker, sah aja. Itu azan. Angkat suara yang lantang. Begitu disunahkan naik ke tempat yang tinggi, yang lantang. Mau pakai speaker, boleh, silahkan. Buat azan. Emang azan buat speaker berapa menit sih? Emang orang kalau azan berapa menit? 10 menit azannya. 5 menit azannya kagak, maaf paling 2 menit. Itu panjang-panjang. Kalau azannya orang Hadramaut semenit paling. Kalau di Indonesia 2 menit, nggak lebih dari 3 menit. Tuh 3 menit udah panjang banget, udah kayak orang nyanyi istilahnya. Maaf. Di Mekah, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi azannya 2 menit. Lebih kurang begitu. Azan, nggak ada yang komplain sama azan. Hatta orang kafir nggak bakalan komplain sama azan, nggak ada. Tapi komplainnya sama bocah-bocah kecil yang main speaker. Mereka komplain sama begituan, keluar jerat-jerit, nyanyi-nyanyi, konser. Dibikin tuh masjid musola buat konser, buat bocah kecil. Maghrib jam berapa namanya? Jam 5.46. Ya, ini dari jam 5, dari setengah 5 udah konser. Ya, gimana nggak pening, gimana nggak ngomel? Jangankan orang kafir, orang Islam aja ngomel, keganggu. Terus ketika komplain, dibilang berarti kamu anti Islam, anti azan. Ya itu kan nggak fair. Nggak ada yang anti Islam, nggak ada yang anti azan, begitu. Cuma kita gedek dengan speaker yang nggak berakhir, nggak ada akhirnya, nggak ada habis-habisnya. Penggunaan speaker tersebut. Mau tarhim boleh, nggak masalah. Emang tarhim berapa lama sih? Tarhim paling 10 menit. Dan tarhim itu dilaksanakan sebelum subuh 10 menit buat orang tahajud. Bukan sejam sebelum subuh dinyalain kaset. Oh, dengan suara sekencang-kencang nyala sejam terus. Udah selesai berulang lagi. Tahu-tahu di playlistnya ada musik keluar. Sebelum subuh, itu kan orang gila, nggak berakal. Yang kayak begini, kok bisa punya akses ke speaker masjid? Jadi kalau ada orang yang anti sama beginian, ya bukan kadang apa namanya, pengingkarannya juga ya harus santun. Tapi juga kita yang tugas di masjid, ya mesti bisa-bisa. Nih Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hatta beliau bukan tarhim ya, ataupun juga bukan azan pertama, enggak, sholatnya itu sendiri. Nabi lagi sholat, tahu-tahu pas ngimamin sholat dengar suara tangisan anak bayi, langsung diringkesin sama Rasulullah, diringkeskan. Begitu, kenapa? Itu anak bayi nangis. Kata Nabi, saya lagi sholat dengar suara tangisan bayi, saya ringkesin sholatnya saya. Karena bayi tersebut, itu bayi mungkin nungguin ibunya yang ikut sholat sama saya. Dan ibunya juga risau, anaknya nangis. Diringkasin, Nabi meringkaskan sholatnya cuma buat bayi. Masalahnya kita buat ego kita bikin orang yang bertentangan dengan ego dan nafsu kita, bertentangan sama Islam, bertentangan sama agama. Itu nggak fair, nggak betul. Kejadian ini pernah terjadi dulu di zaman Nabi Muhammad. Apa yang terjadi di zaman Rasulullah? Ada satu orang ikut sholat, alhasil dia ngikut sholat jamaah di masjid di kampungnya. Dia nggak kuat sholat tersebut. Di tengah-tengah sholat, di rakaat pertama yang imam ini Sayyidina Mu'adz, agak panjang. Rakaat pertama
dia niat mufaragah, saya niat berpisah dari imam, dia lanjutin sholatnya. Ini masih rakaat pertama, ini udah langsung ruku, udah rakaat kedua, sampai selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah. Begitu dia melakukan itu, teman-temannya nih yang pada sholat ngeliat, wah, munafik, munafik. Ada gak yang suka begitu? Wah, munafik tuh. Kenapa? Dia sholatnya nggak lengkap, langsung nggak ngikut sama jamaah. Dia ikut jamaah sebentar, dia munafik, munafik. Hingga omongan ini terganggu dia dengan omongannya, dia datang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sekarang dikatain, dijulukin, dikasih gelar sama orang kampung saya munafik, munafik. Loh, kenapa? Ya saya kalau sholat itu ngikut jamaah, tapi Mu'adz kadang suka manjangin sholat. Saat dia manjangkan sholat, saya niat mufaragah, saya ngelanjutin sholat saya, langsung salam. Emang Mu'adz baca surat apa? Mu'adz baca surat Al-Baqarah. Dengar gitu Nabi panggil Mu'adz, dipanggil, disidang oleh Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah langsung, ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau bikin fitnah wahai Mu'adz, mengganggu orang. Diomelin gara-gara sholat, gara-gara ngimamin sholat, tapi nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Diomelin oleh Rasulullah, marah Rasulullah. Kalau kamu sholat ngimamin orang, bacalah Sabbihisma, Hal Ataka, atau apa namanya surat-surat yang nggak terlalu panjang, ya begitu. Diatur tuh. Ada beberapa surat. Sampai tuh di dalam Quran ada namanya mufassal. Apa itu mufassal? Mufassal itu adalah bagian dari Al-Quran yang sebentar-sebentar surat baru, sebentar-sebentar surat baru, dipisahkan dengan surat. Itu namanya mufassal, terpisah-pisah. Dan itu biasanya itu mufassal itu dari mulai surat Al-Hujurat, dari Al-Hujurat sampai akhir, dari surat Al-Hujurat sampai akhir itu kepisah. Dari Al-Hujurat, terus setelahnya itu ada surat Ghaf. Setelah Ghaf ada Az-Zariyat, ada At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, kemudian juga ada surat Ar-Rahman, setelahnya lagi ada Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Mujadalah, terus sampai akhir itu mufassal. Dan mufassal itu sendiri dibagi tiga. Ada mufassal At-Tiwal, Tiwalil Mufassal, yakni mufassal yang panjang-panjang, surat yang panjang-panjang. Itu dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Ada lagi wasat, minal awsat, yang tengah, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Itu dari Amma Yatasaalun sampai Ad-Duha. Ada lagi minal Qisar, yang pendek-pendek, mufassal yang pendek-pendek, mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kebiasaannya Nabi kalau subuh dan zuhur baca yang tiwalil mufassal, yang panjang, tapi panjangnya dari mufassal itu. Kalau sholat isya dan maghrib bacanya dari wasat, dari al-awsat. Kalau sholat isya dan sholat asar itu dari wasat. Kalau maghrib bacanya dari qisar, al-mufassal, dari yang pendek. Seperti itu diajarin cara sholat. Nah, adapun azan diatur kita cara azan yang benar. Azan pas waktu. Muadzin amin, orang yang adzan itu adalah orang yang amanat. Wal imam dhamin, kata Rasulullah, imam itu adalah penjamin, dia yang menjadi yang bertanggung jawab, yang menjamin. Adzan dikumandangkan dengan perintah waktu, qomat dikumandangkan dengan perintah imam, ada komandonya, nggak main asal. Nah, terus juga balik lagi ke apa yang kita bicarakan itu, penggunaan speaker boleh gunain speaker. Cuma kira-kira lingkungan kita, masyarakat kita, ada yang muslimin, ada juga yang non muslim. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Alhamdulillah masyarakat di Indonesia, atau yang non muslim, sangat bisa mentolerir
adzan. Bisa mentolerir adzan. Oh, saya mau adzan nih 2 kali, boleh, kita terima, bisa. Adzan bisa ditolerir. Bagaimana adzan 2 kali? Adzan Jumat 2 kali kan? Tuh, adzan pertama, adzan kedua. Begitu juga adzan subuh, ada juga adzan awal untuk subuh. Ada adzan pertama. Di beberapa tempat biasanya itu 1 jam sebelum subuh untuk ngebangunin orang yang mau sahur dan tahajud. Ngebanguninnya ya dengan adzan. Disyariatkan begitu. Kenapa? Soalnya ngebangunin orang dengan adzan itu nggak ada masyaggah, nggak nyusahin orang, nggak ngeberatin orang, nggak bikin orang jadi komplain. Tapi kalau ngebanguninnya pakai musik, kebanguninnya pakai konser, nah itu banyak yang terganggu. Tarhim nggak masalah, boleh. Tarhim biasanya itu di beberapa daerah ya sebelum subuh ada tarhim. Beberapa ada juga yang di tiap waktu sholat. Tetapi tarhim yang di tiap waktu sholat itu ringkes banget. Untuk ngingetin orang pasar, untuk ngingetin orang segera mendekat menuju ke masjid. Silahkan, jangan kepanjangan. Jangankan begitu. Hatta misalkan kita zikir, di situ ada orang lagi sholat, orang yang sholat keganggu sama zikirnya kita, haram kita baca Al-Quran dengan speaker, dengan mic, ngeganggu orang yang lagi sholat. Jangankan ngeganggu orang yang lagi sholat, kita lantang suara dengan Quran, ya, kita yang baca Quran dengan lantang, di situ ada orang lagi tidur, terganggu dengan bacaan Quran kita, haram kita angkat suara. Kecuali kalau emang di waktunya bangun. Kapan di waktunya bangun? Kalau udah masuk waktu, bangunin. Tapi belum masuk waktu, bukan waktunya bangun, kita nggak ada hak buat ngebangunkan. Atau kalau buat tahajud, ya bangunkan sesaat sebelum subuh. Begitu. Orang yang tidur, apalagi orang yang sholat. Kita hidup di sini, yang sholat bukan cuma kita doang. Jangan sampai orang yang lagi sholat di rumahnya keganggu, orang lagi tahajud di rumahnya ngeganggu. Nggak taunya emang ramai banget, ada apaan di masjid, dilihat kosong, melompong, nggak ada satu orang pun juga. Yang ada yang jaga lagi tidur, kaset yang bunyi. Itu kan namanya kurang ajar. Jadi bukan pemerintah, bukan orang yang melecehkan Islam, kamu yang melecehkan Islam. Kamu yang masang minta dilecehkan. Ini kan ngejelekin Islam yang kayak begini. Nggak betul, nggak dibenarkan hal yang semacam ini. Mau tarhim pakai dzok, pakai otak. Mau azan pakai otak. Mau ngimamin sholat kayak tadi Sayyidina Mu'adz mau ngimamin pakai otak. Ya, orang gila jangan disuruh jadi imam, orang gila jangan disuruh azan, orang gila yang akalnya nggak sempurna, yang nggak waras, jangan dikasih megang speaker. Itu kita harus tegas dalam hal ini. Di negeri Timur Tengah aja, kita bicara Timur Tengah, Islam datang dari sono, seperti di Hadramaut, seperti di Mesir, seperti di Mekah dan Madinah. Langit mereka itu bersih dari polusi suara, bersih dari polusi suara. Azan dikumandangkan, sholat ada kedengeran, nggak jadi masalah. Qomat iya ada beberapa kedengeran, silakan, nggak jadi masalah. Begitu. Di Tarim ada 360 masjid. Semua masjid sholat, semua masjid azan, tapi nggak jadi keributan, nggak jadi berantem. Bayangin kalau masing-masing pakai tarhim, masing-masing pakai ini, masing-masing pakai konser. Waduh, apa jadinya itu? Ini lagi sholat keganggu, bisa-bisa begitu, bukan tawuran kampung, tawuran antar masjid. Tawuran antar masjid. Subhanallah. Nah kita tuh al-mu'min man aminahun nas, mukmin yang membuat orang lain aman, merasa aman. Tetangganya merasa aman, apalagi tetangga masjid, apalagi tetangga musola, merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang. Orang tuh dulu tuh kalau rumahnya sebelah masjid girang, seneng apa?